Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari yang kemarin, yaitu kita akan belajar tentang volume tabung. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari ciri-ciri dari tabung, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar benda yang bentuknya tabung, ya. Bentuknya tabung. Di sini ada drum, ya, bentuknya tabung. Kemudian ada kaleng biskuit, gelas, dan lilin. Tentunya masih banyak sekali benda-benda yang lain yang berbentuk tabung. Nah, kita ingat kembali bagaimana ciri-ciri dari tabung. Tabung itu adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kalian ingat kembali ya ciri-ciri dari tabung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu ada alas, ini alas, tutup, dan selimut. Selimutnya ini. Nah, kemudian memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung adalah bagian sini, 2 rusuk lengkung, satu atas ya, dan satu di bawah, dan tidak memiliki titik sudut. Nah, volume tabung ini dapat ditentukan dengan cara berikut ini, yaitu seperti pada mencari prisma dengan dasar luas alas, ya. Pada pembelajaran kemarin kalian sudah belajar bagaimana mencari volume prisma. Kalian cari dulu luas alasnya, kemudian dikalikan tinggi prisma. Ini juga sama. Jadi cari dulu luas alasnya yang berbentuk lingkaran, kemudian dikalikan tingginya. Nah, jadi volume tabung di sini luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi r kuadrat. Pada semester 1 kalian sudah belajar bagaimana mencari luas lingkaran. Nah, di sini kalian dipakai lagi, ingat-ingat kembali ya. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat kemudian kali T. T ini adalah tinggi dari tabung, ya, tinggi dari tabung. Nah, pi r kuadrat ini bagian alasnya sini. Alas kali tinggi. Nah, di mana pi itu adalah seperti biasa ya, 22/7 dan 3,14. 22/7 dipakai jika pada jari-jarinya merupakan bilangan kelipatan dari 7. Nah, 3,14 jika R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Terus selanjutnya di bawah langsung ada contoh bagaimana mencari volume suatu tabung. Di sini ada gambar tabung ya, kalian perhatikan, dengan memiliki jari-jari 3,5 desimeter. Ini jari-jarinya. Kemudian tingginya adalah 8 desimeter. Nah, rumusnya tadi adalah volume sama dengan pi r kuadrat kali T. Karena di sini jari-jarinya 3,5. 3,5 itu adalah setengah dari 7. Maka pi-nya kita pakai 7. Jadi 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 8. Dikalikan sehingga hasilnya adalah 308 desimeter kubik. Nah, ini ingat ya. Kalau di sini volume, maka satuannya menggunakan kubik. 1 desimeter kubik itu adalah 1 liter. Nah, pada satuan ya, kalian harus buka lagi bagaimana cara untuk mengkonversi dari desimeter menjadi liter. Jadi 1 desimeter sama dengan 1 liter. Atau pada pembelajaran yang dulu pernah kalian ingat bahwa jembatannya itu ada di desi ya. Jadi volume tabung tersebut adalah 308 liter. Nah, kemudian diameter alas sebuah tabung adalah 40 cm. Diameter berarti dari sisi ke sisi sini ya. Jika tinggi tabung 28 cm, tentukan volume tabung tersebut dalam satuan desimeter kubik ya. Nah, tentunya karena di sini senti, kemudian ditanya desi,
maka dikonversikan terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya. Jadi 40 cm sama dengan 4 desi. Jadi hafalannya kan dulu kamu harus dapat menghafal dengan cara mantap ya. Kamu harus dapat menghafal dengan cara mantap ya. Jadi dari senti ke desi itu adalah naik ya, naik 1, jadi sama dengan 4 desimeter. 40 cm sama dengan 4 desimeter. Sedangkan 28 cm sama dengan 2,8 desi. Nah, di sini karena di sini diameter ya, ingat diameter, maka jari-jarinya itu adalah separuh dari diameter. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 desimeter. Selanjutnya kita masukkan pada rumusnya. Pi-nya karena di sini R-nya 2 ya, maka Pi-nya menggunakan 3,14 karena bukan kelipatan dari 7. 3,14 kali 2 kali 2 kali 2,8. Hasilnya adalah ini 35,168 desimeter kubik. Jadi caranya yang pertama adalah dikonversi dulu, dirubah dari senti menjadi desi ya. Setelah itu kemudian dicari jari-jari ya, ini cari jari-jarinya, kemudian dimasukkan rumusnya, terus dihitung, maka akan ketemu volumenya 35,168 desimeter kubik. Nah, terus selanjutnya contoh soal berikutnya adalah di rumah Bayu terdapat sebuah drum tempat penampungan air yang berbentuk tabung. Panjang jari-jari alas drum, nah ini alasnya ya, bagian bawahnya, dan jari-jari berarti R adalah 30 cm. Sedangkan tingginya ini adalah tinggi tabungnya 100 cm. Berapa liter air yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Nah, karena di sini jari-jarinya 30, maka Pi-nya menggunakan 3,14 karena bukan kelipatan dari angka 7. Nah, di sini jari-jari 30 ya. Nah, di sini ditanya liter. Untuk menjadi liter itu lebih baik dirubah dulu menjadi desi karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, kemudian semuanya dirubah jadi desi, 30 cm sama dengan 3 desi. Kemudian tingginya 100 sama dengan 10 desi. Terus dimasukkan ya. Hasilnya adalah 282,6 desimeter atau 282,61 liter. Ini hasilnya setelah dikalikan. Terus berikutnya adalah sebuah wadah berbentuk tabung memiliki volume 1540 liter dan tinggi wadah 10 desi. Tentukan panjang jari-jari wadah tersebut jika Pi adalah 22/7. Nah, kita ditanya sekarang jari-jari. Rumusnya volume adalah ini. Jika yang ditanya jari-jari, maka kita masukkan satu persatu. Volumenya kita masukkan 1540, Pi-nya pakai 22/7, R kuadrat, ini yang mau kita cari. Kemudian kali 10, 10 itu adalah tingginya, desi ya. Kemudian R-nya di sini ya. Terus ini naik ke atas ya. Jadi di sini angka 7-nya kali 1540, kemudian turun ke bawah dibagi 22, 10-nya juga turun ke bawah kali 10. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 49. R kuadrat sama dengan 49, maka R sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. 7 apa di sini? Yaitu 7 desimeter karena tadi di atas ini satuannya menggunakan desimeter. Maka ini ketemunya 7 desimeter. Jadi panjang jari-jari wadah tersebut adalah 7 desimeter. Nah, kilang minyak atau pabrik pengolahan minyak mentah pada umumnya itu berbentuk tabung sebagai alat
penyimpan minyak. Alasnya karena tadi untuk menyimpan cairan itu lebih stabil goncangan apabila bentuknya tabung. Nah, terus selanjutnya silakan nanti kalian kerjakan soal latihan ya. Di sini nomor 1 disuruh mencari volume. Sudah diketahui diameter tinggi, ini jari-jari tinggi, ini juga jari-jari dan tinggi. Ya, kalau kita bisa melihat nanti yang A kalian pi-nya menggunakan 3,14, kemudian yang B 22/7, yang C 22/7. Nah, ini soalnya nanti Pak Guru bagikan di grup ya. Nanti Pak Guru bagikan di grup. Ini soalnya kalian langsung kerjakan. Setelah selesai kemudian foto hasil pekerjaan kalian, kerjakan dengan caranya ya. Kirim ke Pak Guru. Nanti Pak Guru akan langsung koreksi. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup di sini dulu ya. Kita belajar volume tabung dulu. Nanti setelah kalian tuntas baru kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.